Assalamualaikum anak-anak Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Umiati dari SDN 1 Margaluyu, Kabupaten Lebak, Banten. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara perpindahan panas atau kalor. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: anak-anak, pernahkah kalian mengamati atau melakukan kegiatan seperti tayangan berikut ini? Kenapa air di panci itu bisa mendidih ya? Coba sekarang kalian perhatikan juga yang berikut ini. Nah, apa yang bisa kalian amati? Ya, benar sekali bahwa panas ternyata bisa berpindah. Loh, gimana caranya? Tiga cara perpindahan panas, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Perhatikan gambar berikut. Pada peristiwa konduksi, dapat diumpamakan dengan kegiatan kalian memindahkan buku secara estafet. Yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan teman-teman tidak ikut berpindah. Konduksi biasanya terjadi pada benda padat. Ini adalah contoh peristiwa konduksi. Saat kalian membuat dan mengaduk teh panas, semakin lama tanganmu akan terasa kepanasan. Begitu pula pada saat kamu menggoreng. Ujung spatulanya akan terasa panas. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip konduksi. Ketika setrika dihubungkan ke listrik, arus listrik akan mengalir ke elemen panas. Panas dari elemen akan berpindah ke atas besi setrika yang panas. Perpindahan panas yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan seperti kegiatan kalian memindahkan tumpukan buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut, tentu kamu akan ikut bersama tumpukan buku. Perpindahan panas secara konveksi biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Ini adalah 3 contoh perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga menjadi ringan, kemudian bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang berada di atasnya. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi juga terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik, dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Kalau angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut di malam hari dan kembali ke daratan di pagi atau siang hari. Ventilasi rumah juga merupakan salah satu contoh pemanfaatan perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas berikutnya adalah perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan perantara. Ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Sinar matahari menghangatkan tubuh kita di pagi hari tanpa memerlukan perantara. Sinar matahari juga langsung menyinari bumi, sehingga berguna untuk mengeringkan pakaian, ikan, dan sebagainya. Pernahkah kalian berkemah? Panas dari api unggun akan menghangatkan tangan dan tubuh kalian. Panas yang berasal dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Ayo anak-anak, sekarang saatnya melakukan percobaan. Coba kalian lakukan kegiatan ini secara berurutan di rumahmu. Percobaan pertama, tuangkan air hangat ke dalam gelas. Kemudian, masukkan sendok ke dalam gelas berisi air hangat. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok selama 3 menit. Kemudian, catatlah apa yang kamu rasakan.
Percobaan kedua, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Setelah jadi, tuangkan air panas ke dalam gelas. Masukkan es batu berwarna tersebut ke dalam gelas. Lalu, amati dan catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Percobaan selanjutnya, nyalakan sebuah lilin. Dekatkan tanganmu pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur. Hati-hati, jangan sampai menyentuh api. Catat apa yang kamu rasakan. Pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm. Catatlah apa yang kamu rasakan. Lalu, pindahkan kembali tanganmu pada jarak 8 cm. Jangan lupa catatlah apa yang kamu rasakan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya belajarnya. Ingat, berhati-hatilah saat kalian menggunakan air panas dan api. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.